Dalam film La Casa de Papel atau Money Heist Season 3 episode 6, Lisbon, Raquel Morillo mengutip soal teater Dubrovka. Seperti yang kita saksikan dalam episode tersebut, bahwa sekumpulan tim anti-teror menginfiltrasi gedung bank Spanyol setelah melepaskan sejumlah gas halogen melalui ventilasi udara. Selamat datang di channel Begini Ceritanya. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Apa yang dimaksud Lisbon soal teater Dubrovka? Begini ceritanya. Pada Kamis 23 Oktober 2002 seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi ratusan orang penggemar pertunjukan musik North Ost yang diselenggarakan di Teater Dubrovka. Sekitar 912 orang memadati arena teater yang terletak di Moskow, Rusia. Namun sekitar pukul 22:15 waktu setempat, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata masuk ke gedung teater dan melepaskan tembakan ke atas saat pertunjukan musik berlangsung. Ratusan penonton tertahan di dalam, disandera kelompok bersenjata yang jumlahnya puluhan dan membawa bahan peledak. Suasana di dalam teater seketika mencekam. Serangan datang secepat kilat. Pemerintah Rusia kelimpungan dan dipaksa berpikir cepat. Suara tembakan terus terdengar sejak kelompok bersenjata menguasai teater. Truk-truk polisi dan tentara serta setidaknya 2 kendaraan lapis baja mengepung gedung teater dan membloking jalanan di tengah hujan. Kantor berita Rusia Interfax melaporkan bahwa kelompok bersenjata membiarkan para sandera menelpon dengan ponselnya masing-masing. Salah seorang sandera memohon kepada para polisi untuk tidak menyerbu lokasi karena takut kelompok bersenjata akan meledakkan diri dan membunuh semua orang di dalam teater. Presiden Vladimir Putin memanggil para penasihat terdekatnya ke Kremlin untuk mencari solusi malam itu juga. Kelompok bersenjata yang menyergap masuk ke teater Dubrovka adalah milisi separatif Chechnya. Beberapa warga asing non-Rusia dibebaskan. Konstantin Kabanov, salah satu pemain North Ost, mengatakan kepada NTV bahwa orang-orang Chechnya, Georgia, dan Abkhazia dipersilahkan meninggalkan teater oleh para kelompok bersenjata. Pada hari kedua, 24 Oktober, 2 anggota terkemuka dari komunitas Chechnya, Aslanbek Aslakhanov dan Ruslan Khasbulatov, masuk ke teater dan memulai negosiasi dengan kelompok bersenjata dari daerahnya itu. Di luar arena, satuan elit polisi termasuk unit anti-teror Alpha sudah berada di lokasi. Dalam suasana musim salju yang menggigil, unit kepolisian lain mengorganisir evakuasi para warga yang rumahnya berada di sekitar teater. Hari kedua itu, beberapa tawanan warga negara asing dibebaskan. Pada hari ketiga, 25 Oktober, beberapa negosiator tambahan dikirim ke lokasi. Para milisi kemudian setuju membebaskan 75 warga asing, 15 warga Rusia, termasuk 8 anak-anak usia 7-13 tahun. Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia, Nikolai Patrushev, menawarkan jaminan keselamatan untuk milisi separatis Chechnya jika mereka melepaskan semua tawanan yang tersisa tanpa terluka. Namun tawaran itu tak cukup menarik minat milisi Chechnya. Suasana di dalam teater makin mencekam ketika banyak sandera dilaporkan dalam keadaan diikat di tempat duduk lengkap dengan bahan peledak yang dililitkan di tubuh mereka. Keluarga para sandera melakukan protes anti perang di luar teater, diduga atas desakan orang-orang Chechnya pula. Sanak keluarga dari tawanan asing yang sudah dirilis mengatakan bahwa milisi Chechnya ingin agar aksi mereka disiarkan seluas mungkin sehingga mendorong tekanan internasional kepada pemerintahan Putin untuk mengakhiri konflik di wilayah Chechnya. Negosiasi antara Rusia dan milisi Chechnya terus menemui jalan buntu. Sampai sekitar pukul 17.25 sore pada hari ketiga, kelompok bersenjata Chechnya mulai mengumumkan ultimatum terakhir. Mereka akan membunuh para sandera sebelum fajar tanggal 26 Oktober. Keesokan harinya, pada hari keempat, 27 Oktober pukul 5:15 pagi, para penyandera membunuh 2 tawanan dan melukai 2 lainnya. Rusia makin tertekan dan melancarkan upaya negosiasi yang mungkin jadi yang terakhir. Lagi-lagi kedua belah pihak tak menemui kata sepakat. Tiba-tiba gas yang dapat membuat orang lemas dan tertidur dipompa masuk ke gedung teater lewat pipa-pipa ventilasi. Pasukan khusus kemudian bergerak masuk menghabisi 40 orang kelompok bersenjata. Drama penyanderaan sekitar 57 jam ini akhirnya berakhir. Namun, misi penyelamatan itu terbilang tak cukup sukses. Setidaknya ada 131 sandera yang dievakuasi keluar teater malah tewas. Sejak itu, misi penyelamatan ini berubah menjadi tragedi dan terus memunculkan banyak pertanyaan.
Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya. Oh,